SD Negeri 14 Talago Gunung menyambut baik kurikulum Merdeka dan berkomitmen mendukung implementasi untuk diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan sebagai langkah adaptif, relevan, dan berpusat kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Tuti Yuliana SPD. Saat ini saya mengajar sebagai guru kelas 1 di SD Negeri 14 Talago Gunung, Kota Sawah Lunto. Tahun ini saya mengikuti Jambore GTK Inovatif tahun 2024. Adapun tujuan saya mengikuti apresiasi ini adalah saya ingin berbagi kepada seluruh guru di Indonesia bagaimana mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan menciptakan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan berpusat kepada peserta didik, dan berkolaborasi serta memberikan pengimbasan yang inspiratif kepada teman sejawat di sekolah. Melalui proses belajar yang saya lakukan di platform Merdeka Mengajar dan pengalaman saya sebagai pengajar praktek guru penggerak Angkatan 9 Kota Sawah Lunto, saya menyadari pentingnya mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid sesuai dengan kebutuhannya. Situasi yang melatar belakangi penentuan tema di sekolah ini adalah sebagian siswa yang tidak menyukai sayuran, lahan di sekolah yang belum produktif, lingkungan di sekitar sekolah yang dikelilingi oleh perkebunan, dan pekerjaan orang tua sebagian besar sebagai petani. Dengan latar belakang tersebut, maka seluruh PTK bersama kepala sekolah mengadakan rapat dan menyimpulkan bahwa tema yang akan diambil adalah kewirausahaan. Dengan topik "Saku maju ke depan, sayuran, ku tanam, ku makan, dan ku jual untuk masa depan." Melalui proyek ini dapat memberikan solusi dari tantangan yang sebelumnya dihadapi. Dengan adanya kegiatan Market Day, diharapkan peserta didik mampu memiliki jiwa entrepreneur yang berguna di masa yang akan datang. Identitas guru kelas 1. Identitas peserta didik. Tahap 1. Latar belakang penentuan tema yaitu peserta didik tidak menyukai sayuran, banyak lahan sekolah yang belum produktif, lingkungan sekolah yang didominasi perkebunan, dan pekerjaan orang tua sebagian besar petani. Hasil identifikasi dan latar belakang tersebut adalah memilih satu tema yang sama untuk setiap kelas dan topik yang sesuai dengan situasi kontekstual. P5 SD Negeri 14 Talago Gunung, tema kewirausahaan, topik Saku maju ke depan. Dokumentasi asesmen dan penentuan tema P5. Hasil asesmen. Tantangan mencapai tujuan P5, mencari narasumber dan tempat pembibitan yang relevan, mengolah lahan yang belum produktif, teknik pemasaran hasil panen, dan berkesinambungan. Sosialisasi tema kepada murid dan orang tua. Pengenalan jenis-jenis tanaman dengan mengamati tanaman yang ada di sekitar sekolah.
Mengenal salah satu bagian tumbuhan dengan membuat kolase gambar buah. Tahap 2 kontekstual. Peserta didik menyimak video cara menanam dan pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan. Tahap 3 aksi. Berkunjung ke tempat pembibitan dan kebun sayuran. Siswa menyimak penjelasan dari narasumber. Diangkat supaya ulatnya itu apa kan? Kondisi tanah sebelum dikelola dan setelah dikelola bersama orang tua. Proses penanaman benih sayur kangkung. Kegiatan merawat sayuran. Memanen sayur untuk dimasak bersama-sama. Dan makan sayur bareng ya? Iya. Kegiatan memasak sayur bersama peserta didik. Kegiatan makan sayur bersama di kelas 1. Kegiatan market day. Kalau 2 ikat 6.000. Kasih boleh ditawar ya? Boleh 2 ikat 5.000 ya? Boleh nggak ditawar? Boleh nggak? Ini uangnya. Ini uang Ibu, berapa baliknya? Tuan ya? Ya, tidak diskon ya. Makasih ya Ibu. Enak jualan, kenapa kok enak? Dapat apa? Uang. Dapat uang. Terus lagi? Baru menjual. Oh, baru menjual. Hebat ya. Kalau menjual nanti bisa dapat apa? Uang. Tambah 10? 30. Alhamdulillah. Adanya kegiatan diseminasi yang dilakukan guru kelas 1 di Kombel Intern Sekolah. Diharapkan kegiatan ini dapat menginspirasi rekan sejawat yang lain agar kedepannya mampu merancang pembelajaran P5 yang inovatif. Diseminasi berbagi praktik baik pada Kombel belajar kami. Kemudian setelah kegiatan tersebut, saya kedepannya akan melakukan dan menerapkan ide-ide inovatif dan kreatif seperti yang dilakukan oleh Ibu Tuti. Dengan kegiatan kelima yang topiknya menanam sayur, anak-anak bisa belajar dan mengunjungi tempat pembibitan sayur. Di situ anak-anak belajar cara pengolahan tanah, pengolahan pupuk, cara menanam sayur, dari pembibitan sampai mendapatkan hasil sayuran. Nah, dari situ juga anak-anak bisa menjadi pengalaman dan ilmu yang bisa diterapkan di sekolah dan di masa depan nantinya. Dengan adanya P5 ini, semoga anak-anak ikut andil dalam menanam, merawat, serta mengelola tanaman dengan baik. Dan semoga adanya jiwa kewirausahaan. Dengan kegiatan P5 ini bisa menjadi usaha bagi anak-anak dan bisa memotivasi anak. Testimoni orang tua dalam grup WhatsApp kelas 1. Karena belajar P5 dan saya juga senang karena melihat bibitan sayur. Saya senang menanam sayur. Senang menanam sayur dan menjualnya. Bisa menanam di sekolah. Refleksi diri sendiri, merancang strategi baru untuk mengembangkan keberlanjutan kewirausahaan yang lebih luas, menyebarkan implementasi praktik baik antar sekolah. Untuk implementasi Kegiatan proyek diseminasi. Kelas 1 ini kita mengambil ada 4 tahap. Hasil proyek. Hasil asesmen akhir. Kesimpulan, penerapan pembelajaran P5 Saku Maju ke Depan dapat memberikan dampak yang positif berkat kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Keterbatasan durasi dalam video ini membuat saya tidak bisa terlalu banyak sharing pengalaman saya. Tapi saya yakin dan percaya sebagai pendidik, mari kita tingkatkan peran kita untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid.
sayurku.